Ibu tidak mengenal saya, ya tidak tahu siapa saya. Oleh karena itu sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibrahim dari Pulau Rote, pulau yang paling ke selatan. Jadi ada marganya yaitu Veo, jadi Ibrahim Veo, ya, dari Pulau Rote. Itu ya. Sekarang saya melayani di Tangerang. Ya, kalau ada yang ke Tangerang silakan mampir. Mall Sumarekon Serpong. Ya, di ruko-ruko, saya masih berada di ruko. Dan lagi ada seorang mahasiswa praktik di sini. Silakan berdiri. Ya, kami dari STT IKSM Jakarta, sesuai dengan program Tridharma pemerintah pengabdian masyarakat, maka kami sejak hari Jumat sampai dengan hari Jumat yang akan datang kami berada di Solo dan berada di Jogja menjalankan tugas negara, yaitu Tridharma, yaitu kita PKN, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dengan Tuhan tidak perlu lagi perantara. Karena apa? Tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus telah terbelah, dan tidak ada lagi jurang pemisah antara kita dengan Allah. Saudara telah dipilih menjadi anak Allah, kapan saja bisa bertemu dengan Allah. Masih ingat di dalam perjanjian lama, raja-raja itu memiliki begitu banyak istri. Ingat Raja Ahasveros dan Ratu Wasti, Kal dan Esther. Kalau misalnya tidak dipanggil, tidak boleh bertemu raja. Tetapi kita lihat pada waktu zaman Ahasveros, pada waktu zaman Ratu Esther, di mana situasi sangat genting karena seluruh orang-orang Yahudi di wilayah kerajaan Babel itu mau dihabiskan. Tetapi Esther berani menghadap raja. Dia dikatakan, berdoalah berpuasa untuk aku, biar kalau aku mati, biar aku mati. Kalau mau bertemu raja tidak dipanggil. Kalau raja mengangkat tongkat, berarti dia hidup. Tetapi jika raja tidak mengangkat tongkat dan menerima dia, maka dia harus dibantu istrinya. Tetapi itu yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara, jadi tidak mudah, tidak gampang untuk bertemu. Pada zaman raja-raja Jepang, raja-raja Cina, itu kamu menghadap kaisar-kaisar, tidak boleh memandang, berjalan, berlutut, naik tangga, tidak boleh memandang mukanya, bisa dipantul leher. Itu raja-raja, kaisar-kaisar Jepang, kaisar-kaisar China, tidak boleh memakan muka raja. Tapi saudara saya adalah anak-anak raja, children of God. Kita adalah anak-anak Allah, King of King. Kita menyembah. Kita adalah anak raja dan segala raja. Kita dapat bertemu dengan dia kapan saja, di mana saja. Kita bisa bertemu dengan dia. Kita bisa berkomunikasi dengan dia. Tidak perlu lagi pakai perantara. Di jalan saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Di mobil saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika saya perjalanan dari Balikpapan di Kutai Kartanegara. Jadi datang sebelum Yesus datang, kita tetapkan ibadah jam 9. Berarti jam 9 Yesus sudah hadir. Bagaimana dia mau menerima ujian, menerima penyembahan, menerima penghormatan? Karena kita tetapkan ibadah jam 9. Datanglah sebelum jam 9. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang di Jakarta itu kan macet, daerah macet. Tapi jemaat itu, karena sudah diwanti-wanti tidak boleh terlambat, sehingga mereka berusaha. Ada jemaat saya satu, jaraknya Bapak Ibu tahu 34 km. Ke gereja itu 34 km. Dia butuh waktu perjalanan minimal 1 jam. Pagi-pagi sekali di Jakarta. Ini sesuatu yang sangat penting sekali, bahwa kita adalah bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus, bangsa yang betul-betul menjaga kekudusan dan kesucian Tuhan. Ini sesuatu yang sangat penting. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang sangat penting kita di sini. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah melihat yang namanya pornografi.
baru buka HP udah muncul. Baru buka HP itu udah keluar. Padahal Matius katakan apa? Barang siapa yang memandang kepada perempuan dan pemini dari dia telah berdosa terhadap dia. Anak-anak kecil pun melakukan. Anak-anak kecil. Saya mengajar SD kelas 2 sampai dengan program S2. Ya. Saya tahu bagaimana anak-anak S2 kelas 2 SD sampai program S2. Bapak Ibu Saudara, saya mengajar 2 SMA, 1 SMA negeri percontohan unggulan internasional. Itu pakaiannya tutup dari atas sampai bawah, sekolah negeri. Jumlah siswanya 1.200 orang. Siswanya 1.200. Tapi saya mengajar di 1 SMA kelas atas, kelas menengah ke atas. Kelas menengah ke atas itu sekolah itu SMA di Jakarta Barat. Bapak Ibu tahu anak-anak itu datang ke sekolah. Mereka datang itu karena anak-anak kelas menengah ke atas. Kebanyakan wanita-wanita pakai baju putih, tapi baju putihnya transparan. Satu ketika saya marah sekali. Sekarang kamu yang keluar atau saya yang keluar? Saya panggil dia, sini. Sekarang kamu yang keluar atau saya yang keluar? Siapa suruh kamu pakai baju transparan? Lalu dia berkata dengan saya, Pak, Bapak tahu dari ini baju? Ini baju Pak, Bapak tahu dari ini baju? Ini baju saya beli dari China. Ini BH saya beli dari Hong Kong. Bapak lihat aja mereknya. Ini BH saya beli dari Hong Kong. Ya. Lalu dia katakan apa? Bapak lihat ini, pusatnya kelihatan. Pakai ambil. Ini saya baru tahu di Cina, di Macau. Transparan. Jadi saya katakan, you yang keluar atau saya yang keluar? Pada waktu saya naik motor, saya katakan, sekarang you ambil motor saya, di motor saya ada jaket, you pakai jaket, itu baru kamu masuk kelas. Kalau tidak akan masuk kelas. You membuat saya berdosa. Kalian yang perempuan-perempuan membuat saya berdosa. Saya pernah khotbah di Kalimantan Barat, lebih parah lagi Bapak Ibu. Saya berharap tidak ada di gereja ini. Itu campur, anak kecil, anak besar semua campur. Pada waktu anaknya nangis, ibu-ibunya langsung angkat baju begini. Bapak Ibu bayangkan pendeta bagaimana lihat ke depan. Anaknya disuruh nyanyi di depan. Bajunya diangkat semua. Saya katakan, jaga kekudusan dan kesucian. Saya bilang, maaf ibu tolonglah ke belakang sebentar ya. Nanti anaknya saya minum baru masuk lagi. Jagalah kekudusan dan kesucian Tuhan. Firman Tuhan katakan semua dosa dapat dilakukan di luar tubuh, tetapi dosa perzinahan itu dilakukan di dalam tubuh. Dan tidak tahukah kamu bahwa tubuh itu adalah bait Allah. Tubuh adalah tempat Allah berdiam. Tubuh itu adalah rumah doa. Tetapi banyak orang menggunakan tubuhnya untuk memuaskan keinginannya, untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan banyak orang menjadikan tubuhnya itu menjadi Allah untuk memuaskan hidupnya. Yang ada di dalam kegelapan, di dalam terang Tuhan. Saudara saya, kita semua adalah anak-anak terang. Ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Kota-kota pada zaman Yesus, hampir semua kota-kota pada zaman itu, mereka bangun di atas bukit-bukit. Dan ketika pagi-pagi matahari bersinar, maka matahari itu menyinari setiap rumah-rumah yang ada di kota-kota itu. Dan rumah-rumah yang ada di kota-kota itu adalah pada waktu itu selama kebanyakan di lampu putih, ya, di lampu putih. Dan ketika cahaya matahari di pagi hari, maka dia akan memantulkan sinarnya. Dan itulah yang dikatakan menerangi, karena dapat cahaya dari matahari dan dia memantulkan sinarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus berkata bahwa bagaimana saudara saya berada di dalam terang dan kita membawa orang dalam kegelapan kepada terang, maka ini sesuatu yang sangat penting di sini, bahwa kalau saudara
belum hidup di dalam terang, tidak mungkin saudara membawa mereka yang berada di dalam kegelapan kepada terang. Oleh karena itu, kalau satu hal yang sangat penting sekali bagi kita saat ini, kalau kita sendiri masih hidup di dalam kegelapan, ya, masih hidup di dalam kegelapan, kita masih berdusta, ya, kita pikiran kita masih jorok, hati kita masih jorok, masih suka nonton yang jorok-jorok, melihat yang jorok-jorok, itu sesuatu yang sangat-sangat memalukan. Sangat-sangat memalukan. Berarti saudara dan saya masih tetap berada di dalam kegelapan. Sekalipun ada di gereja, sekalipun memuji Tuhan, sekalipun menyembah Tuhan, tetapi tetap berada di dalam kegelapan. Bagaimana saudara bisa membawa orang kepada terang, bawa orang kepada gereja? Bapak Ibu, salah satu tradisi gereja di Korea, 1 tahun 1 kali diadakan. Dan sepanjang tahun ini, berapa banyak orang yang dibawa ke gereja? Ya, berapa banyak orang yang dibawa ke gereja? Kalau misalnya teman saya Esther bawa 5 orang, maka nanti ada satu ruangan itu ditulis, ada pakai cat kaki 5, 1, 2, 3. Jadi di atas namanya Ibu Esther, lalu di bawahnya tulis ada kaki 5. Artinya sepanjang tahun ini dia bawa 5 orang. Tapi misalnya Pak Ayu bawa 10, maka di atas nama Pak Ayu, lalu di bawahnya kaki ada 10. Tetapi kalau nama saudara tidak ditemukan di dalam ruangan itu pada waktu tanggal 1 Januari, lalu ditampilkan nama saudara tidak ditemukan, artinya saudara tidak pernah membawa 1 jiwa. Artinya saudara berada dalam kegelapan. Karena saudara tidak pernah membawa 1 orang pun ke gereja, baik itu teman, bapak, mama, orang lain, tidak pernah bawa. Nama pun tidak ada. Oleh karena itu ini penting sekali bahwa saudara dan saya dipanggil di dalam terang untuk membawa orang-orang datang kepada terang. Dan kita tahu terang ini sesungguhnya adalah Yesus Kristus, dan terang itu menerangi setiap orang. Terang itu menerangi setiap orang. Tetapi sekarang apa yang menerangi pikiran Anda? Apa yang menerangi hati Anda? Bapak Ibu Saudara, saya selalu berkata kepada siswa dan mahasiswa di mana saya mengajar, ketika saya mengajar, ketika saya berbicara kepada saudara, perhatikan saya dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya engkau mendengar suaraku, tetapi langkah yang pertama, ketika itu kamu harus perhatikan bibir saya. Perhatikan mulut saya. Apakah saya berkata sesuatu yang pasti? Apakah saya berbicara tentang sesuatu yang tidak pasti? Apakah saya berkata jujur? Atau saya berkata bohong? Perhatikan bibir saya. Mulut saya dengan bibir atas dan bibir saya sinkron atau tidak? Otak kiri dan otak kanan saya sinkron atau tidak? Perhatikan. Jadi kalau kita mendengar, maka kita memperhatikan pertama, melibatkan mata. Yang kedua, kita harus melibatkan pikiran. Apa yang disampaikan itu betul-betul nyata atau tidak? Sesuatu yang real atau tidak? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya kita mendengar itu melibatkan mata. Mendengar itu melibatkan pikiran, mendengar itu melibatkan hati. Kita turut merasakan apa itu dengan hati, dengan perasaan. Hati kita terbuka atau tidak? Hati kita terbuka atau tidak? Rasakan di dalam hati. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga yang terakhir adalah dengan tindakan. Dengan tindakan. Banyak orang hanya mendengar, tetapi tidak melibatkan matanya, tidak melibatkan pikirannya, tidak melibatkan hati dan perasaannya, tidak melibatkan tindakannya. Maka jemaat itu sulit untuk bertumbuh, sulit untuk berkembang. Kerohanian begitu.
Firman Tuhan katakan, sudah waktunya kalian makan nasi, tetapi sekarang kalian masih minum susu. Bapak Ibu, saya harus sampaikan ini. Saya khotbah di malam, jemaat yang hampir 2.000 orang. Hampir 2.000 orang di malam. Saya memimpin satu ibadah di malam di Jawa Tengah. Selesai ibadah, hitung persembahan, hati saya sangat miris. Kenapa miris dengan persembahan? Jemaat yang hadir hampir 2.000 orang, tetapi persembahan tidak sampai 800.000. Persembahan tidak sampai 800.000. Jemaat hampir 2.000 orang yang hadir, kebanyakan receh semua. Ada 100 rupiah, ada 50 rupiah, dan mayoritas 1.000 dan 2.000. Maaf pada waktu itu saya kasih 50.000 dan hanya amplop saya, hanya persembahan saya. Sangat miris, sangat miris. Itukah kita anak-anak terang? Ketika saya mengajarkan bagaimana memberi yang terbaik sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai umat kesayangan Tuhan, kepada jemaat saya. Pada itu jemaat saya sekitar hari minggu ibadah 70-80. Ketika saya mengajarkan tentang bagaimana memberi yang terbaik, Bapak Ibu tahu minggu berikutnya 3 berapa orang? Tinggal 7 orang. Minggu berikutnya 37 orang. Saya katakan kepada mereka, mengapa kamu lebih menghargai tukang parkir yang datang naik motor, bayar parkir itu rata-rata 15.000, yang bawa mobil rata-rata kalian bayar 25.000 untuk tukang parkir, karena namanya maaf ya, kompleks menengah ke atas, bayar parkir 25.000, yang bawa mobil, yang pakai motor 10.000, 15.000, 10.000, 15.000. Tapi kalian kasih Tuhan 2.000. Maaf saya katakan, kalian pulang aja. Kasih sama Tuhan 2.000. Minggu berikutnya tinggal 2 orang, tinggal 7 orang. Minggu berikutnya tinggal 7 orang. Saya katakan apa? Semua di sini, semua 7 orang itu adalah orang-orang pilihan. 7 orang ini adalah orang-orang pilihan. Dan bertahan dengan 7 orang, dan bertahan dengan 7 orang. Bapak Ibu sekarang, ini sesuatu yang sangat penting. Saya harus mengajarkan mereka bahwa mereka adalah umat Allah, mereka adalah orang pilihan, mereka adalah orang-orang yang diberkati, dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat saya tidak banyak sekarang. Setelah pengajaran tentang bagaimana memberi persembahan, sekarang jemaatnya hanya sisa 33 orang. Ya, jadi dewasa 26, pemuda remaja dewasa 26, sekolah minggu 7, jumlah 33. Dan Bapak Ibu saudara, hanya itu, bukan jemaatnya sekarang bukan orang kaya, bukan orang miskin. 70% guru. Bapak tahu guru gaji berapa? Rata-rata guru honorer. Tambah ban, orang bukan servis Pak. Ya, petani, orang-orang yang grab motor, grab mobil. Tapi Bapak Ibu tahu itu sesuatu yang saya terharu, karena kami setiap tanggal 1 Januari kami laporkan keuangan secara lengkap. Dia pun dia berapa, PI berapa, misi berapa, misi untuk luar negeri berapa, semua dilaporkan. Setiap tanggal 1 Januari, semua persembahan yang masuk selama 1 tahun. Selama 1 tahun persembahan yang masuk. Bapak Ibu saudara, jemaatnya sedikit, tetapi keuangannya luar biasa. Kemarin kita laporkan itu hampir 200 juta pemasukan 1 tahun. Hampir 200 juta, yaitu 198.700.000 rupiah. Hampir 200 juta. Jemaat 26 orang. Jemaat 26 orang.
Karena saya katakan apa? Kalian adalah anak-anak terang dan memberi sesuai dengan apa yang ada padamu. Yang tidak ada padamu jangan beri. Kalau kamu tahu bahwa kamu bernilai di hadapan Tuhan, maka kamu pasti memberi yang terbaik. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Bagian yang kedua, saya percepat yang kedua, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini kan bagaimana kita bertutur kata. Ini sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kita memiliki kehidupan moralitas yang berbeda dengan orang-orang di dunia ini, moralitas yang berbeda dengan orang-orang di luar gereja. Beritakanlah perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Karena kita lihat hal ini sesuatu yang sangat penting. Kehidupan saudara saya seperti di dalam etalase yang dapat dibaca oleh semua orang. Firman Tuhan katakan, kamu adalah surat-surat kiriman yang hidup yang dapat dibaca oleh setiap orang. Jadi ketika engkau berkata-katalah seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan untuk membangun, untuk menghibur, untuk menguatkan, memberikan motivasi. Bukan engkau berkata-kata untuk membunuh karakter orang, untuk menfitnah orang, untuk membunuh orang. Berkata-katalah dengan kata-kata yang menghibur, yang menguatkan, yang menyembuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Jangan sembarang berbicara, jangan sembrono berbicara. Banyak orang tidak memiliki lagi etika, tidak lagi memiliki moral dalam hal ini. Bagaimana orang melihat perilaku kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang gereja. Sehingga seringkali pada waktu saya melayani di Malang, orang berkata begini, Pak Pendeta, agama itu sami mawon, sama saja, semua agama sama saja. Saya katakan, dari segi yang ibu imani itu benar, bapak imani itu benar, semua agama sama, karena semua agama mengajarkan tentang kebaikan, tetapi Kristen berbeda. Kristen berbeda. Kami memiliki etik, kita orang Kristen memiliki etika yang berbeda, memiliki moralitas yang berbeda, moralitas yang paling tinggi, etika yang paling tinggi, berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Berbeda Bapak Ibu. Kita memiliki etika dan moral tidak sama dengan orang-orang dunia ini. Karena kita memiliki etika dan moral yang berbeda dengan orang dunia. Suatu ketika saya, karena tangan saya yang lebih dekat dengan Bapak, ada susu. Maka saya katakan, itu dia bedanya di sini. Dan saya katakan, Pak, Ibu mau saya doakan supaya susu itu hilang. Dalam perjalanan kita sampai di Bali, Ibu tenang, bisa tidur, bisa aman sampai di Bali. Bapak Ibu Saudara, dia bilang saya mau. Saya doakan susu. Tidak ada fungsi sepanjang perjalanan, saya tidak tahu. Sampai di Bali dia bisa tidur dengan aman. Dan saya katakan ini sesuatu yang penting. Kita berbeda dengan orang lain. Dan ketika berdoa mereka bertanya, siapa Bapak? Saya katakan saya penghamba Tuhan, saya pendeta. Berbeda. Ini sesuatu yang sangat penting bahwa hal ini sangat-sangat luar biasa. Ya. Karena itu si orang Bapak berkata kepada saya, Pak, sampai di Bali Bapak tinggal di mana? Saya katakan saya tidak tahu. Saya rencana langsung transit ke Timur. Karena waktu saya berlayar ke Timur. Saya langsung transit ke Timur. Dia bilang, Bapak nginap dulu, karena kita sampai di Bali hari Minggu. Jadi Bapak ibadah dulu, Bapak pendeta hari Minggu. Bapak tinggal aja di tempat saya di rumah. Nanti saya antar. Bapak Ibu Saudara, dari juga saya suruh nginap di rumah juga. Saya katakan saya di sini akan panitia untuk nginap di hotel. Ada tip, ada dalam perjalanan nginap di hotel. Tidak usah nginap di hotel, tidak usah Pak, nginap di rumah aja. Gitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara dari situ, dia ganti, dia beli kasih saya tiket Garuda itu Bali Timur.
Jadi bagaimana, dari mana? Dia tahu. Dari mana? Karena dari perbuatan kita, dari cara berbicara kita, dari kehidupan kita. Orang membaca, orang tahu dia orang Kristen atau bukan. Dari kehidupan kita, orang akan tahu orang Kristen atau bukan. Dan ini sesuatu yang sangat penting. Firman Tuhan katakan, kalau orang meminta bajumu, berikan juga jubamu. Kalau orang meminta engkau berjalan 1 mil, berjalanlah dengan 2 mil. Berbuatlah lebih banyak daripada orang lain tidak mampu melakukannya. Engkau bisa melakukannya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat penting bagi kita belajar arahan ini, bahwa kita melakukan itu. Bapak Ibu, saya teringat dengan sebuah kisah mengenai seorang ibu namanya Maria Margareta. Ibu Maria Margareta adalah hidup seorang diri di sebuah kota kecil di Prancis. Tapi satu ketika dia pagi-pagi, setiap pagi dia pergi jalan-jalan di alun-alun. Lalu satu ketika dia menemukan seekor anjing yang ditelantarkan oleh tuannya. Dan dia membawa anjing itu ke rumahnya, dia jaga, dia rawat, dia piara, dan setiap hari itu dia membawa anjing itu ke rumahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, anjing itu namanya Cicio. Anjing itu namanya, dia beri nama Cicio. Dan Cicio ini dipelihara setelah beberapa waktu, lalu pemiliknya itu meninggal. Ibu Maria Margareta meninggal. Dan jenazahnya dibawa ke gereja dan diadakan upacara di gereja. Dan Cicio juga ikut di gereja. Setelah kematian Ibu Maria Margareta, apa yang terjadi? Setiap hari Minggu, anjing itu tahu ibadah jam 7 pagi. Setiap jam 7 pagi, anjing itu sudah ada di gereja, tidak pernah terlambat. Dan pastor menyediakan satu kursi khusus untuk Cicio. Dulu Cicio duduk di situ. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika datang seorang wartawan dari London mengunjungi Prancis, dan dia beribadah di tempat itu. Ketika dia melihat seekor anjing ikut misa, seekor anjing ikut beribadah, dan diberikan tempat yang bagus, kursi yang khusus. Lalu dia, setelah itu dia wawancara, bertanya, mengapa demikian? Lalu dia, orang ini mulai menulis tentang kisah tentang anjing Cicio itu. Lalu apa yang terjadi? Tersebarlah berita yang sangat mengejutkan pada orang itu. Dan itu membuat rakyat kota itu sangat malu. Mereka yang biasa datang ke gereja terlambat, tidak terlambat lagi. Mereka yang biasa ogah-ogahan ke gereja seminggu sekali, sebulan 1 kali, sekarang mereka tiap-tiap minggu, kota itu tiap-tiap minggu pergi ke gereja karena mengikuti teladan daripada Cicio. Lonceng berbunyi, Cicio sudah siap untuk berangkat ke gereja. Sebelum ibadah mulai, dia sudah ke gereja. Bapak Ibu Saudara, saya melihat dari perbuatan Cicio itu, orang-orang kota itu pergi ke gereja. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini yang ketiga, membawa keselamatan. Keselamatan itu menyebabkan orang menyembah Tuhan. Nah, ini yang saya mau katakan, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan. Kita sudah diselamatkan, maka kita hidup supaya orang-orang lain menyembah Tuhan. Dan kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yaitu, Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang dikatakan oleh Yesus kepada perempuan Samaria, yaitu bahwa menyembah bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerisi, tapi kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang pertama yang perlu saya sampaikan, Allah Bapa tidak ada seorang pun melihatnya. Allah Roh Kudus tidak ada seorang pun yang melihatnya. Tetapi Allah Putra Yesus Kristus dapat dilihat dengan kasat mata. Yaitu Rasul-Rasul katakan, apa yang kami tahu, apa yang kami lihat, apa yang kami raba, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Yaitu Yesus yang kami jumpai, kami makan bersama-sama dengan dia, kami melayani bersama-sama dengan dia, kami berjalan bersama-sama dengan dia. Itulah yang kami beritakan kepada kamu. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Putra dapat melihat dengan kasat mata. Musa bisa berhadapan muka dengan muka. Abraham bertemu muka dengan muka. Para Rasul bertemu muka dengan muka.
Gereja mula-mula bisa melihat Yesus bukan yang luka, tetapi sampai sekarang kita orang-orang yang bahagia, kita tidak melihat atau tidak percaya. Tapi sekarang menjadi orang Kristen, hendaknya engkau mengikut Yesus setia sampai mati. Saya mengajak kita melihat satu lagu, kisah sebuah lagu, mengikut Yesus keputusanku. Kita saksikan sebentar ya, silakan. Saya berharap Bapak Ibu semua menyimak kisah lagu ini dengan baik. Pasti sudah tidak asing bagi kita umat Kristen, bahkan sangat familiar. I have decided to follow Jesus, atau mengikut Yesus keputusannya. Lagu yang sederhana namun indah, lagu yang sering kita nyanyikan di persekutuan. Tapi apakah kita tahu kisah hidup di balik lagu ini? Kisah ini terjadi sekitar tahun 1800-an di sebuah desa kecil bagian timur India. Desa tersebut dihuni beberapa suku yang masih tertinggal. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 2 orang anak mereka yang memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mendengar hal tersebut, kepala suku menjadi sangat marah dan memerintahkan semua warga untuk berkumpul di alun-alun desa dan memanggil keluarga yang sedang menerima Yesus tersebut untuk dihadiri di tengah-tengah warga. Kepala suku menatap mereka lalu berkata kepada pria tersebut, "Jika engkau dan keluargamu tidak menyangkal Kristus saat ini juga, kamu dan keluargamu akan mati." Pria ini tidak tahu harus menjawab apa atau berbuat apa. Hanya satu kata yang terlintas di kepalanya, yaitu penggalan lagu yang dia ciptakan sendiri ketika dia pertama kali mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Maka pada saat itu juga kepala suku memerintahkan anak buahnya menghujamkan tombak kepada 2 anaknya yang tidak berdaya dan akhirnya mati. Tidak sampai di situ saja, sang kepala suku kembali meneriakkan kalimat, "Jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu itu, bukan hanya anakmu yang mati, istrimu juga akan mati." Tetapi sekali lagi, bukannya menyerah, pria tersebut justru mengucapkan kalimat, "Though none go with me, still I follow. No turning back, no turning back." I will wander, I still will follow. Though I will wander, I still will follow. Though I will wander, I still will follow. No turning back, no turning back.
kepala suku memerintahkan untuk membunuh istrinya. Setelah kematian istrinya yang tragis, pria itu diberi satu kesempatan terakhir untuk menyapa Kristus dan berbalik dari imannya. Tetapi dengan mantap dia berucap, "The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning. The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back." Ternyata itu menjadi ucapan terakhir yang keluar dari dirinya, karena kepala suku itu kemudian membunuhnya. Meskipun pria tersebut dan keluarganya menjadi martir pada saat itu, ternyata kematian keluarga itu berdampak besar sebagai jalan masuknya Injil Kristus diterima dan berkembang besar di daerah itu. Karena sesuatu yang luar biasa. Beberapa waktu berjalan, kepala suku menjadi terganggu dan penasaran. Mengapa ada orang yang begitu kokohnya percaya dan beriman kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus? Hal itulah yang membawa kepala suku akhirnya bertemu secara pribadi dengan Kristus dan menjadi percaya karena kesaksian hidup keluarga yang telah ia bantai. Ia lalu memanggil seluruh warganya untuk berkumpul di alun-alun desa tempat keluarga itu dibantai. Di sana dia menyatakan imannya pada Yesus Kristus di hadapan seluruh warga, dan perbuatannya itu mendorong semua warganya untuk beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Mulai saat itu, kekristenan menjadi berkembang pesat di daerah itu. Kata-kata dari pria itu pun digubah menjadi suatu lagu hymn yang indah oleh seorang misionaris India, Sadhu Sundasi. Lagu ini kemudian diaransemen oleh komposer Amerika bernama William Reynolds. Kesaksian dari kisah lagu ini mengingatkan setiap orang percaya untuk mengikuti Yesus bukan hal yang mudah. Satu benih yang mati menghidupkan jutaan benih lainnya. Akan ada banyak tantangan, bahkan melibatkan nyawa sekalipun. Tetapi keteguhan iman dan pengharapan selalu menolong setiap orang percaya untuk tetap percaya. Tantangan dalam setiap zaman bisa berbeda-beda, tetapi prinsipnya adalah tetaplah kuat berpegang pada iman kita kepada Yesus. Kiranya kita dimampukan untuk tetap memegang teguh iman kita kepada Tuhan, hingga Ia mendapati kita setia sampai akhir hidup kita. Amin. Imam masa kini. Saudara saya adalah umat kudus. Saudara saya adalah umat kepunyaan Allah. Tantangan saudara saya saat ini tidak mudah dan tidak gampang. Apakah kita mau setia dan taat sampai akhir, atau dengan situasi dan keadaan tantangan yang begitu berat, lalu kita meninggalkan Tuhan, kita meneragani Tuhan? Marilah kita menjaga kekudusan Tuhan, menjaga kesucian Tuhan, dan bagaimana kita memiliki etika dan moralitas Kristen yang benar. Selidikilah dirimu sendiri. Telikilah dirimu sendiri. Engkau tidak dapat melarikan diri dari hadapan Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Engkau terbang di angkasa, di sana Dia ada.
Engkau menyeberangi lautan, di sana Dia ada. Engkau pergi ke dunia orang mati sekalipun, di sana Tuhan ada. Segala sesuatu terbuka di hadapanmu. Segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saya berikan kesempatan 1, 2, beberapa detik untuk saudara berbicara kepada Tuhan. Ketika engkau menyembunyikan dosa, maka dosa itu akan mengeringkan tulang-tulangmu. Dosa itu akan menghilangkan sukacita dan damai sejahteramu. Dan dosa itu akan menghalangi berkat Allah dicurahkan bagimu. Berbicara kepada Tuhan. Kalau selama ini engkau tidak menjaga kekudusan kesucian Tuhan, engkau hidup dengan sembrono, hidup dengan tidak tertib. Silakan masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu beberapa detik untuk berdoa di hadapan Tuhan. Jika sampai detik ini engkau belum membawa satu jiwa kepada Tuhan, maka berjanjilah, berkomitmenlah di hadapan Tuhan, supaya tahun ini engkau bawa satu jiwa bagi Tuhan. Dan jika satu orang bertobat, namamu tercatat di surga, dan malaikat Tuhan berpesta pora. Engkau diberkati dengan buah yang berlimpah, diberikan suami yang ganteng, istri yang cantik, anak-anak yang pintar dan anak yang cerdas. Malaikat Tuhan tidak berpesta pora, namamu tidak tercatat di surga. Tapi jika engkau bawa satu jiwa, namamu tercatat di surga. Dan malaikat Tuhan dan Yesus berkata, marilah hai anakku, segala sesuatu telah tersedia bagimu. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Mahkota kemuliaan telah tersedia bagimu. Ya Tuhan, saya sudah berhenti untuk berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara bagi kami sekalian. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, situasi dan dunia boleh berubah, tetapi kami tidak akan tergoyahkan oleh iman kami, dan kami terus setia dan melayani sampai akhir. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Tugas